Ya, oke guys, jadi saya mau cerita tentang mesin hybridnya Toyota ya. Kan sekarang lagi hype nih Veloz hybrid kan. Nah, Veloz hybrid ini kan sama mesinnya dengan Yaris Cross ini teman-teman. 2NR VEX ya, 1500 cc dengan hybrid teman-teman. Nah, sekarang saya mau berbagi cerita aja tentang mesin hybridnya yang dipakai Veloz karena sama persis teman-teman. Hybridnya Veloz dengan Yaris Cross nih sama. Nah, jadi kurang lebih layout mesinnya Veloz yang baru tuh ya kayak gini ya teman-teman ya. Ini dia pakai mesin 2NR VEX teman-teman, 4 silinder, jadi 1500 cc teman-teman. Ini sama persis dengan yang dipakai Toyota Yaris Cross Hybrid sekarang. Nah, tentu kalian mungkin nanya, ini pemakaian jangka panjang gimana mesinnya? Nggak tahu ya teman-teman ya, karena mesinnya kan mesin baru ya. Yaris Cross ini aja baru launching 2023, jadi sekarang umurnya baru 2 tahun teman-teman. Jadi kalau tanya jangka panjangnya, kita sama-sama belum tahu teman-teman, karena mesinnya juga baru ada 2 tahun. Nah, di mesin ini teman-teman, ini pertama dia bisa pakai pertalite teman-teman ya. Nih, nilai oktan 90. Jadi kalian yang pakai Veloz hybrid itu menurut saya sangat cocok sekali lah untuk jadiin Grab, karena konsumsi BBM-nya sangat irit teman-teman, dan bisa pakai pertalite juga. Di mesinnya aman. Kalau Zenith kan minimal RON 91 ya, jadi mesti pakai Pertamax. Kalau ini bisa pakai pertalite teman-teman, jadi BBM-nya sangat murah, konsumsi BBM-nya juga, harga BBM-nya murah, konsumsi BBM-nya juga sangat irit teman-teman. Terus kalian nanya bisa nggak dapat QR code? Bisa teman-teman. Jadi mobil ini udah saya daftarin QR code dan dapat dan bisa pakai pertalite, jadi aman teman-teman ya, barcode-nya bisa, mesinnya bisa gitu, jadi sangat-sangat irit. Dan untuk ganti oli sejauh ini perawatan masih di Toyota ya teman-teman ya, karena kan ini mobil 2023, jadi masih dapat gratis free service sampai 2026, akhir 2026. Jadi sejauh ini mesin ini untuk servis saya masih full di bengkel resmi Toyota dan pakai oli ya rekomendasi Toyota juga teman-teman, belum saya servis di luar bengkel resmi. Dan untuk kapasitas olinya nih 3,1 liter, jadi cuma 4 botol aja teman-teman kalau kita beli oli, jadi sangat irit. Nah, itu sekilas tentang spesifikasi mesinnya ya. Nah, jadi pengalaman saya sebenarnya mesin ini memang mesin teririt lah ya sebelum ada Chery Super Hybrid itu ya. Tapi untuk mobil Jepang nih sangat irit. Untuk pemakaian sehari-hari sebenarnya kondisi dalam kota ya di atas 20 itu benar teman-teman, tapi kalau ada yang bilang 30 itu mungkin agak sulit. Pernah sih saya dapat 30-an ke atas kilometer per liter itu pada saat jalanan dari Bandung ke Jakarta ya, mana tolnya turun-turun terus bisa memang 30. Tapi kalau kondisi sehari-hari ya 20-an lah, 19-20. Nah, mobil ini memang kondisinya dipakai untuk ngantar jemput anak sekolah, dimana kalian tahu lah kalau jemput anak sekolah tuh pasti sangat lama diem ya mobilnya ya, ngantri itu kan sangat lama diem, dimana kondisi itu kalau kami biasanya dapat 17 lah, 16 17 ya, tapi itu kondisi sering sangat berhenti nunggu anak sekolah keluar ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian bandingin dengan Ignis. Oh, Ignis saya bisa juga 16 ya, Ignis 16 itu kalau jalan tol. Nah, ini 16 17 itu saat nungguin anak sekolah teman-teman ya. Jadi buat ibu-ibu yang sering nungguin anak sekolah, jemput anak sekolah, ini mobil cocok banget ya karena sangat irit teman-teman. Seperti itu. Terus halus nggak mesinnya? Kalau sebenarnya kalau lagi jalan itu nggak kerasa teman-teman, perpindahan dari mesin hidup ke mesin mati itu nggak kerasa. Tapi kalau lagi berhenti lampu merah atau nungguin anak sekolah itu getaran mesinnya cukup terasa teman-teman. Antara mati ke hidup tuh sangat terasa kalau menurut saya ya, pada saat kondisi diem. Tapi ya nggak apa-apa lah, mau gimana lagi kan, itulah adanya. Dan suaranya ini ketika idle itu kayak RPM di gas 1500 gitu. Jadi agak ngeraung teman-teman, beda dengan idle mesin biasa. Idle mesinnya nih RPM-nya cukup tinggi. Cuma saya nggak bisa lihat RPM-nya teman-teman, karena di speedometer tuh nggak ada RPM ya mobil ini ya. Tapi perkiraan saya di 1500-an karena cukup kerasa gitu derungan mesinnya teman-teman. Nih pas lagi berhenti nanti tiba-tiba hidup tuh kerasa, getarannya kerasa, bunyinya kerasa teman-teman. Ya, tapi ya nggak masalah sih, nggak terlalu yang mobil sekelas ini gitu ya. Yang penting konsumsi BBM-nya irit, itu yang paling penting. Nah, ini lagi mati nih mesinnya nih teman-teman. Ya, lagi. Ini baru ngisi bensin kalau ini teman-teman. Baru ngisi bensin guys. Ya, jadi sangat irit ini sebenarnya.
Nih nanti denger ya, pada saat mesinnya nyala tuh kerasa suaranya. Ini mesinnya belum nyala nih teman-teman. Ini AC doang nyala, tapi mesinnya nggak nyala. Ya, dan dia nggak ada fan bell gitu ya teman-teman ya. Ini nggak ada. Tuh. Itu mesin nyala tuh. Jadi cukup kerasa suara dan getarannya sampai dalam kabin sebenarnya. Nih ya, suara RPM-nya tuh ngeraung kayak RPM cukup tinggi lah ini, bukan kayak idle mesin biasa. Nah, biasanya kalau mesin biasa kan ada fan bell di situ ya. Kalau ini nggak ada teman-teman, karena kompresornya elektrik, jadi tidak diputar oleh mesin kompresor AC-nya. Seperti itu. Jadi sudah sangat tepat sebenarnya strategi Toyota memasukkan mesin Yaris Cross ini di Veloz. Semoga makin banyak aja mobil hybrid ya. Cuman memang yang perlu kalian perhatikan itu hybrid tuh ada sirkulasi ininya ya, sirkulasi baterai ya. Saya nggak tahu Veloz di mana, tapi kalau di Yaris Cross di sini. Dan semua mobil hybrid Zenik, kalau Zenik tuh di bawah kursi ini, kursi supir. Kalau Zenik kursi supir, kursi penumpang ada kisinya. Kalau Veloz saya belum tahu di mana. Nah ini nggak boleh kotor teman-teman. Jadi kabin itu harus bersih ya. Jadi kalau banyak debu, anak-anak kalian suka makan ciki itu harus sering-sering dibersihin teman-teman. Jangan sampai nanti filter ini ketutup debu. Kalau filternya ketutup debu, sirkulasi udara ke baterai itu terhambat. Nah itu bisa menjadi ini ya kendala ya, baterainya ya panas gitu teman-teman. Jadi dia tuh ngambil udara hawa dingin dari kabin. Ini harus sering dibersihin ini filter ininya. Filter untuk baterai. Apalagi MPV kan mobil keluarga ya, pasti ya buat mudik, buat keluarga pasti sering kotor. Nah itu yang mungkin harus kalian perhatiin teman-teman biar baterainya nggak overheat. Dan hati-hati juga pasang karpet dasar ya. Jangan sampai karpet dasarnya itu nanti nutupin itu lubang hawa untuk baterai, karena pengalaman Zenix di kantor saya pasang karpet dasar nutupin selang nutupin lubang hawa baterainya, jadi warning deh jadinya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, sejauh ini belum ada kendala karena baru 2 tahun. Konsumsi BBM-nya kalau pemakaian normal di atas 20 ya betul, kalau 30 agak sulit. Itu harus kondisi yang betul-betul ideal. Kalau kondisi untuk nungguin jemput anak sekolah di 17-an lah kurang lebih ya, 17 km per liter, dan bisa konsumsi BBM Pertalite yang murah. Jadi memang hybridnya Toyota memang yang paling unggul lah sejauh ini ya. Sebelum ada Cherry mungkin ya. Cherry kita tunggu ininya lah, nunggu waktu yang bisa menjawab. Tapi kalau hybrid Toyota kan dari lama. Ya udah, itu aja teman-teman ya. Tapi jangan lupa pajak hybrid itu lebih mahal ya dibanding pajak non hybrid, jadi perlu kalian pertimbangkan juga terkait hal tersebut. Dan kalau sampai kebanjiran, nah itu tentu lebih mahal. Biaya ganti baterai, controller dan seterusnya elektroniknya akan jauh lebih mahal dibanding yang non hybrid ya. Mungkin non hybrid kalau perbaikan akibat kebanjiran berapa, nah mungkin dengan baterai dan kontrol segala macam itu pasti biayanya akan sangat-sangat meningkat mahal dibanding yang non hybrid. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan teman-teman ya. Oke lah, mungkin itu aja sharingnya, nggak bisa banyak cerita lebih jauh karena memang ya mesinnya baru 2 tahun guys, mau ngomong apa gitu kan. Dan ini juga masih dalam garansi, belum ada kendala apa-apa, yang mana garansi baterai dan hybrid sistemnya itu 8 tahun ya, atau 160.000 km. Ya sekarang baru 2 tahun ya, belum tahu kita ya, kilometer juga masih 28.000. Nanti deh mungkin 10 tahun ke depan baru kita bisa nilai bagus enggaknya kualitas mesin 2 NRV-EX hybridnya Yaris Cross ataupun Veloz nanti. Mungkin itu aja teman-teman. Oh ya, soal tarikan tentu ini jambakannya lebih terasa ya dibanding yang non hybrid karena memang ada bantuan dari motor listrik, sehingga kalau buat nyalip-nyalip itu sangat enak dan nggak perlu manual teman-teman. Lebih cepat, lebih sigap hybrid dengan transmisi matic dibanding dengan manual, percayalah teman-teman. Jadi kalian nggak usah mikir wah nanti lemot ya apa segala macam, nggak. Tarikan hybrid itu jelas jauh lebih kenceng dibandingin non hybrid karena ada dorongan motor elektriknya teman-teman ya, dan nggak perlu manual juga. Makanya Veloz yang baru nggak ada manual lagi teman-teman, karena hybrid udah dipastiin cepet, apalagi dengan mode sport ya pasti lebih sigap lah untuk nyalip-nyalip di tol dan segala macam. Kebaret nih, baru ngeliat nih. Ya udahlah, gitu aja teman-teman ya, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.